Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan pagi yang cerah ini, semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan secara singkat mengenai peran advokat sebagai kuasa hukum. Apa saja perannya? Tonton sampai selesai ya. Peran advokat sebagai kuasa hukum. Dalam beracara di pengadilan, tentunya para pihak yang berperkara itu mengalami kesulitan untuk menyusun suatu gugatan, replik, duplik, memori banding, kasasi, dan lain sebagainya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Ini dikarenakan rumitnya aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mudah dan tidak akan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara menggunakan kuasa hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum di pengadilan, sehingga dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya. Pernyataan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dikaitkan juga dengan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil yang berperkara di muka pengadilan tentulah ada syarat-syarat tertentu. Adapun untuk syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama itu sesuai dengan pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat. Yang ketiga, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan. Yang keempat, ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan. Yang terakhir, yang kelima, penerima adalah advokat yang telah memiliki izin beracara menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Jadi segala hal itu harus tercantum dalam surat kuasa hukum. Maksudnya surat kuasa khusus antara advokat dengan kliennya. Di situ nanti disusun tahapan-tahapan apa saja yang didampingi oleh advokat, dari mulai mungkin pemeriksaan awal, terus nanti sampai dengan keputusan persidangan. Persidangan juga nanti ditentukan di dalam kuasa khususnya, apakah hanya di pengadilan negeri atau sampai dengan selesai tingkat banding, kasasi, dan lain sebagainya. Itu harus dituangkan dalam kuasa khususnya biar jelas dan bisa dipakai untuk mendampingi klien kita dalam tahapan-tahapannya. Jika memang sudah ditulis di situ tahapan-tahapan masuk dalam tahapan yang harus kita dampingi. Setelah seorang advokat memenuhi syarat di atas, maka akan timbul peran seorang advokat. Peran advokat adalah dilihat dari wewenang dan tugasnya. Secara umum, kewenangan dan kekuatan advokat sebagai kuasa hukum dalam lapangan hukum perdata bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di pengadilan perdata. Dimulai sejak pendaftaran perkara ke panitera sampai pada sidang di muka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, advokat bertindak sebagai wakil klien sesuai dari tingkatan pemeriksaan, penyidikan, hingga di muka sidang pengadilan. Selain itu, seorang kuasa hukum yang memiliki kewajiban untuk satu,
melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik. Yang kedua, memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul akibat kelalaiannya. Jadi segala sesuatu yang kita jalankan mengenai atas nama klien kita itu wajib kita laporkan secara berkala. Misalkan kita hari ini pendaftaran ke kepanitraan mengenai perkara tersebut, itu kita harus laporkan sudah selesai atau belum, ada kendala apa. Setiap persidangan juga kita harus perkembangannya harus kita laporkan kepada klien kita agar klien kita mengetahui kekurangan atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh klien kita. Itu harus kita selalu update ke mereka agar nantinya pun timbul kepercayaan kepada advokat atau kuasa hukumnya. Baik, kurang lebih gambaran besarnya seperti itu untuk peran seorang kuasa hukum kepada kliennya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum,